Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, yang berkampus di Kemang Utara di Jakarta Selatan. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, sudah lebih dari 25 tahun kita betul-betul diperdakai Tuhan untuk mempersiapkan hamba Tuhan, dan sekarang ini dengan konselor-konselor yang profesional. Dan kami juga mendapat akreditasi dari BAN PT dengan akreditasi yang bagus. B, semuanya B. Nah, dan kami percaya sekali kami bisa memberi kontribusi kepada umat Kristiani dan gereja-gereja di Indonesia. Dan jika Anda terbeban untuk menjadi konselor atau menjadi hamba Tuhan, silakan join dengan kami. Kami ada ujian masuk pada bulan Mei dan bulan Juli nanti. Nah, silakan hubungin kami dengan nomor telepon 799-0357. 799-0357. Dan sekarang kita akan melanjutkan percakapan kita dengan topik menikah dengan orang yang sulit. Dan kita sudah dibicarakan beberapa hal. Tentu saja kalau kita mengatakan orang yang sulit, ya sulitnya apa? Jadi kita akan fokuskan kepada kesulitan di mana orang merasa, aduh, aku kok menikah dengan orang yang sulit, yaitu suamiku atau istriku ini pemalas banget. Jadi kalau tidur itu bisa bangunnya jam 10, 11 gitu. Memang dia malam tidurnya baru kadang-kadang jam 1. Tapi dia tidak mau ngerjain apa-apa. Kamar berantakan, semuanya itu tidak teratur. Dia tidak mau untuk ikut bantu cuci piring lah, untuk membawa piring-piring dari meja itu ke dapur juga tidak mau. Dia pemalas sekali. Bahkan dalam pekerjaan dia salah-salah, sehingga seringkali dikeluarkan dari kerja yang tadinya baik-baik. Itu lama-lama bosnya, bahkan rekan-rekan kerjanya jengkel. Oleh karena apa? Dia pemalas. Jadi selalu ada alasan. Gitu. Ya, alasannya bisa dibuat-buat. Tetapi dia bukan pribadi yang ringan tangan, ringan kaki. Nah ini. Nah, sehingga menikah dengan orang yang pemalas seperti ini, itu juga dampaknya macam-macam, wujudnya macam-macam. Ada yang wujudnya, bentuknya, si suami yang pemalas ini lelet. Apa-apa itu pelan sekali. Seolah-olah itu dia itu harus dibangunkan berulang kali. Harus dipaksa baru dia melakukan. Sehingga ya dia tidak kreatif gitu. Tapi pemalas itu juga bisa, memang dia tidak mau bertanggung jawab. Dia tidak menyukai kalau dia itu harus berkeringat, berkeluarkan tenaga. Dia itu melayani orang. Dia tidak mau dia. Jadi pribadi yang egosentristik, egois. Begitu. Jadi menikah dengan orang yang seperti ini, itu menikah dengan individu yang sulit. Karena dalam rumah tangga, manusia itu butuh kerjasama sekali lagi. Dan senang sekali kalau bisa kerjasama dengan orang yang entengan, yang gampang dimintain tolong. Yang tidak dimintain tolong pun sudah jalan, sudah mengerjakan. Itu senang sekali. Oleh karena banyak hal sebetulnya dalam rumah tangga itu bisa disederhanakan lah. Sebetulnya kalau rumah tangga itu sampai berantakan, rumah berantakan, itu sebetulnya bisa diatasi dengan sederhana sekali. Yaitu kalau orang di rumah punya kesadaran untuk kerja. Itu sebetulnya dalam waktu 10 menit aja biasanya sudah diberesin rumah itu. Jadi rumah itu kalau sampai berantakan, itu biasanya individu-individunya punya tanda petik
barangkali pemalas. Pemalas itu bisa menunda-nunda. Pemalas bisa tidak mau kerja. Jadi mari kita dengar apa yang Ibu Esther katakan. Ya Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa seorang yang pemalas itu adalah seorang yang tidak bertanggung jawab, seorang yang tidak mau mengeluarkan tenaga, begitu ya. Apakah ini juga bisa dikatakan bahwa pemalas itu termasuk orang yang gampang putus asa, orang yang tidak punya daya juang, orang yang tidak punya motivasi Ya dalam hidup? kaitannya bisa, kaitannya. Tetapi tidak selalu sama. Ada orang yang pemalas tetapi ya kan untuk hal tertentu dia itu ngotot. Ya, tetapi di Roma dia dikenal sebagai pemalas. Karena apa? Dia tidak menyukai itu domestic job. Ya, pekerjaan di Roma dia tidak mau. Ya, tetap juga disebut pemalas oleh karena apa? Dia tidak mau tanggung jawab di dalam soal pekerjaan rumah. Tapi di tempat bekerja dia bisa juga tidak pemalas. Jadi bagaimana itu Pak? Kita itu melihat pemalas itu kan berarti juga sangat subjektif sekali ya. Oleh karena apa? Kalau di pekerjaan dia rajin, lalu kemudian dia di rumah Nah, sama itu hanya sekali salah tidak mau satu bantu. contoh daripada puluhan contoh dari orang yang bisa disebut pemalas. Iya Pak, tapi begini, kalau misalnya dia itu di tempat pekerjaan, dia cukup rajin, dipromosi bolak-balik begitu ya. Tapi jangan tanya tentang pekerjaan di rumah. Misalnya saja dia lihat bahwa istrinya itu jumpalitan begitu ya, nggak ada pembantu, anaknya 4 orang dan bekerja mulai dari melek mata sampai tutup mata lagi kalau malam. Itu dia sama sekali tidak peduli. Apakah itu juga kita katakan bahwa dia itu pemalas? Dia pemalas oleh karena ya makanya saya katakan pemalas selalu ada kaitannya dengan aspek-aspek lain. Jadi kalau semua aspek dia malas, itu memang dia bakat sebagai pribadi pemalas dalam arti yang utuh. Ya barangkali kalau kita pengenal akan temperamen manusia, itu individu yang cenderung pragmatik. Nah, itu sebetulnya itu cenderung slow motion sih, gitu loh. Nah, itu orang-orang seperti itu merata. Ya, di tempat kerja juga dikenal sebagai barangkali dia lambat. Tapi Pak, kan ada juga orang itu yang merasa bahwa dia dibesarkan di dalam keluarga, dulu mamahnya punya anak misalnya 10, itu juga mamahnya banting tulang sendiri dan papahnya itu juga tidak peduli. Nah sekarang ini dia pikir bahwa saya sudah kerja, sudah cari uang dan sudah susah payah di tempat pekerjaan, boleh dong kalau dia itu lalu kemudian Jadi juga itu kalau seperti ini, itu alasan disebut sebagai pemalas itu sebetulnya berbeda. Jadi dia adalah satu pribadi yang egois yang hanya mau mengerjakan yang dia mau kerjakan. Nah, sehingga di rumah istrinya menganggap dia pemalas dan tidak bertanggung jawab. Karena apa? Realitanya ada betul-betul tingkah laku yang bisa memberikan dia dilabelin begitu. Yaitu kalau di rumah maunya ngapain? Tidur atau nonton TV, tidur, nonton TV, begitu aja. Lalu disebutkan dilabelin pemalas oleh karena banyak tiduri. Tapi ujungnya dia sebetulnya satu pribadi egois yang cuma mau mengerjakan yang dia mau. Tapi begini Pak, tadi kan Bapak juga mengatakan bahwa ada pribadi-pribadi yang memang tidak menyukai pekerjaan domestik atau pekerjaan di rumah. Karena memang tidak pernah dibesarkan dari keluarga yang di mana dia sebagai suami itu juga bantu-bantu keluarin sampah misalnya, atau kalau pas tidak ada pembantu ya dia juga bantu, entah itu ngepel, entah itu nyapu-nyapu gitu. Memang tidak ada. Nah, apakah kita itu lalu kemudian bisa memahami bahwa orang-orang seperti ini itu memang tidak punya di dalam kamusnya itu lalu kemudian keinginan untuk melakukan Ya, domestic job? memahami itu harus. Tetapi hidup itu sebetulnya perlu sekali kesadaran dan kalau ada hal yang perlu diperbaiki, itu harus diperbaiki. Jadi meskipun dia dari keluarga yang dulu tidak pernah terlatih sama sekali untuk
untuk melakukan pekerjaan rumah tanggaan ini. Tapi begitu melihat bahwa di rumah itu membutuhkan, itu manusia yang sehat jiwanya, itu dengan sendirinya akan belajar beradaptasi. Nah itulah. Jadi kalau dia itu tetap tidak mau beradaptasi, lalu kita sebut, loh dia egois banget ini orang ini. Gitu loh. Nah ini sebetulnya masalahnya. Cuma persoalan yang kita sedang bicarakan itu pemalas. Itu artinya dia memang malas untuk mengerjakan ini dan itu. Jadi dalam tanda kutip mungkin dia juga tidak punya daya juang begitu Pak, Ya kira-kira? kemungkinan kalau dia di tempat pekerjaan juga dikenal sebagai seorang yang pemalas, itu bahkan begitu. Jadi kalau orang lain kerja itu bisa 8 jam, dia bekerja nanti jam 12 teng itu dia kemudian cari alasan untuk keluar makan tapi pulangnya jam 2. Atau di tempat kerja dia ngapain? Dia diam-diam itu nongkrong baca koran aja. Dia tidak mau kerjain ini dan itu. Nah, oleh karena apa? Ya dia memang malas. Malas itu ujungnya dia tidak mau melakukan pekerjaan yang membutuhkan ketekunan, disiplin, dan ketelitian. Nah biasanya seperti itu. Jadi orang-orang pemalas ini itu menghindar akan hal-hal yang membuat dirinya harus memikul disiplin. Oleh karena pekerjaannya membutuhkan ketekunan, ketelitian gitu. Nah, pikiran yang fokus ya dia tidak mau. Sehingga kemampuannya konsentrasi seperti itu paling-paling cuma 2-3 jam. Dan setelah itu makanya begitu banyak orang pada saat habis lunch break, yaitu makan siang, seterusnya itu tidak produktif sama sekali. Seringkali itu diam-diam di kantornya, dia kemudian ngapain? Dia buka komputer itu bukan untuk urusan pekerjaannya loh. Nah, untuk kesenangannya dia. Jadi Pak, kalau boleh lagi tadi kembali sedikit begitu ya, bahwa orang-orang pemalas ini tadi kan juga Bapak mengatakan bahwa mereka ini tidak bertanggung jawab. Nah, sedangkan di dalam, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, itu kan membutuhkan kerjasama. Ada kesadaran. Apa artinya kerja? Tadi kan Bapak ngomong seperti itu. Jadi bagaimana sih caranya menyadarkan begitu Pak untuk orang-orang yang pemalas seperti ini? Kan kalau kita cuma membicarakan, kamu tidak boleh egois ya, kamu tidak boleh males ya, kamu harus disiplin, kamu harus tekun, kamu harus punya ketelitian, kamu harus begini, harus begitu. Kan dia mungkin masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Makanya kita bisa understand sekali bahwa sebetulnya kesadaran untuk mengatasi seperti ini itu sudah dimiliki oleh banyak perusahaan-perusahaan. Sehingga ngapain? Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang baik itu mulainya itu dari Jepang, dari Korea, dari pagi belum mulai bekerja semuanya olahraga dulu. Bersama-sama. Jadi baru kita mulai sadar sekarang. Kenapa perlu itu? Oleh karena sadar. Bagi orang-orang tertentu yang cenderung malas, itu begitu sudah mulai kerja 2-3 jam, udah ngantuk dia. Lalu tidak bisa konsentrasi, tidak kreatif, dan kemudian bermalas-malas. Nah inilah beratnya. Jadi ini sebetulnya sudah sangat disadari. Dan sebetulnya kita mesti melawan hal tersebut. Memakai suatu standar yang normalnya orang kerja itu misalnya 8 jam. Ya 8 jam itu konsentrasi berikan untuk perusahaan, untuk kemajuan perusahaan. Dia selalu punya pikiran bahwa saya itu harus punya sense of belonging. Ya, oleh karena nasib hidup saya dan keluarga saya juga tergantung pada perusahaan ini. Sehingga saya ingin perusahaan ini sukses dan maju. Nah itu spirit seperti itu bukan cuma diberikan oleh pimpinan perusahaan sehingga suasana kerja dan sebagainya diperbaiki. Tapi peran gereja dan peran dari para orang Kristen itu sebenarnya penting sekali. Oleh karena sebenarnya yang saya lihat sebagai umat Kristen, gereja itu seringkali tidak menyentuh hal-hal seperti ini. Sehingga akibatnya
banyak orang ke gereja tidak mengalami perubahan nyata di dalam kehidupan praktisnya sehari-hari. Antara lain, dealing dengan laziness, dealing dengan kemalasan orang. Nah, kemalasan ujung-ujungnya itu memang tidak mau bertanggung jawab. Nah, ini itu merupakan sesuatu penyakit yang merata yang kita perlu waspada. Jadi kalau begitu Pak, kalau betul bahwa tadi Bapak mengatakan bahwa peran gereja dan umat Kristiani itu sangat penting sekali atau sangat sebetulnya sangat menentukan, berarti kan kita itu harus tanpa sadar atau harus menjadi satu moto di dalam kehidupan kita bahwa hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu harus kita isi kan juga dengan kerja, begitu Iya, Pak? oleh karena disebutkan dalam Alkitab bahwa Bapakku di surga, kata Tuhan Yesus, juga bekerja. Nah, sampai sekarang ini. Dan kita harus bekerja. Dan bekerja itu seperti adalah anugerah. Jadi pekerjaan itu sendiri adalah anugerah. Oleh karena hak istimewa yang diberikan kepada Tuhan kepada manusia, peta dan gambarnya ini. Oleh karena itu kalau betul pekerjaan itu adalah anugerah, berarti kita harus bertanggung jawab, begitu ya? Iya. Otomatis begitu Dan ya Pak? bukan hanya pekerjaan yang menghasilkan uang. Makanya Martin Luther mengatakan even you washing pot and pan. Ya, meskipun kamu itu sedang mencuci piring atau panci sekalipun, itu adalah worshiping God. Itu adalah ibadatmu kepada Allah. Makanya di dalam Roma pasal 12 kan diingatkan, persembahkanlah tubuhmu. Jadi bagi orang-orang percaya, orang Kristen, sebetulnya laziness itu termasuk dosa yang tersembunyi yang berbahaya sekali. Oleh karena dosa ini adalah dosa yang melumpuhkan akan respon dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi para pendengar yang dihormati, nah, setelah mendengar akan hal-hal seperti ini, dan jikalau Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan, kami mempunyai konselor-konselor yang siap untuk menjawab, dan bisa dihubungi melalui telepon 794-3829. Ada pelayanan hotline kami 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.